Anda kembali di Breaking News TV1 Presiden Pilihan Rakyat. Kami sudah kembali bersama dengan Prof. Siti Zuhro, Prof. Wiwi. Kalau misalnya mengenai pemilihan presiden yang tentunya bisa dibahas juga, yang menarik adalah pada saat mereka melakukan kampanye. Dari 1, 2, 3 ini memiliki kampanye yang mungkin cukup berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat Paslon 01, ada kampanye dialogis tanpa naskah yang menyasar anak muda, desak Anies. Paslon 02 selain bersafari politik juga ada gimmick-gimmick yang dikeluarkan, gemoy, kemudian ada jogetnya juga. Kalau misalnya kita lihat Paslon 3, Ganjar Pranowo sempat menginap di rumah warga, kemudian Mahfud MD juga ada kampanye dialogis tabrak Prof. Nah, kalau kita lihat di sini sendiri yang lebih diterima masyarakat dari cara berkomunikasi mereka, menghadirkan visi misi mereka, ini yang mana Prof? Apakah betul memang yang dengan gimmick ini lebih akhirnya menjadi lebih unggul atau seperti apa sebenarnya? Ya, menarik memang ya, karena memang model itu tidak muncul sebelum-sebelumnya gitu ya, sesuai dengan konteks ya. Sekarang anak muda banyak lah, apa yang ditampilkan oleh Anies ya, Amin ya, Paslon Amin itu menunjukkan bahwa sebetulnya ingin menyasar orang-orang muda. Jadi ada dialogis gitu, dialogis ya, komunikasi dua arah antara calon pemimpin dengan masyarakatnya, berusaha santai, tidak terlalu serius gitu ya. Dan termasuk Desa Anies itu sangat berhasil menurut saya. Dalam tempo yang tidak terlalu panjang itu dan main di TikTok juga itu menurut saya luar biasa. Jadi ini kecanggihan dari paslon ya yang mulai merespon apa kebutuhan kekinian dari para pemilih itu. Lah antara lain melalui selepet kurang ya kalau dibanding desak luar biasa. Iya, Desa Anies itu yang dapat gitu ya. Baik dengan orang khususnya dengan kelas menengah ya, kelas menengah, mahasiswa gitu ya, orang-orang muda gitu. Tapi yang turun banget itu ke masyarakat yang akar rumput ini yang mungkin belum terasakan luas gitu ya. Meskipun kalau melihat antusiasmenya ketika Anies datang, Caimin datang itu luar biasa gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kalau modalitasnya kurang, jadi modal juga menentukan gitu. ikut menentukan. Potensinya luar biasa tapi modalitasnya kurang. Jadi hadiah-hadiah nggak ada kan gitu ya. Bonus-bonus kurang, itu ya kurang seru kan. Mungkin seperti itu ya kita baca. Kalau yang pasangan paslon 2, ini paslon yang berusaha mengkombinasikan satunya memang berumur gitu, satunya orang muda banget, kepala 3 gitu ya. Ini yang lalu diturunkan dengan pasangan gemoy, dengan iklan-iklannya, gimmick-gimmicknya yang luar biasa, disertai makan minum gratis, susu gitu ya. Yang ini ternyata menyasar terus ya. Tentu ada sosok Pak Jokowi di sini ya, yang bisa menerjemahkan sampai ke akar rumput gitu ya. Bagaimana agar packaging gitu ya, packaging kampanyenya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah. Karena Pak Prabowo ini kan elitis sebetulnya, bukan orang yang bisa masuk gorong-gorong gitu kan, tidak bisa gitu. Nah itu di backup oleh Pak Jokowi meskipun tidak tampil, tapi hadir gitu ya, dengan bagaimana merespon gitu kebutuhan masyarakat yang beras mahal gitu ya. Apapun bunyinya kan gitu, dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri ke daerah-daerah, memberikan beras yang mungkin berapa kilo dan sebagainya, dan bahkan juga di depan istana. Meskipun itu menimbulkan kritik, satu sisi itu mungkin tidak elok, tapi sisi yang lain untuk masyarakat oke. Nah ini yang nanti akan kita lihat benang merahnya ya, supaya tidak terjadi lagi yang akan datang. Nah tentu ketertarikan masyarakat luas terhadap cara-cara gemoy seperti itu ternyata lumayan. Jadi yang suka yang agak nyantai-nyantai itu senang sekali. Anak-anak milenial, Gen Z itu oke gitu. Nah itu yang saya dengar gitu ya, oh seperti itu gitu. Kita kan tidak bisa memaksakan dari perspektif kita gitu, yang educated, yang guru, yang macam-macam gitu, beda gitu. Nah, untuk yang paslon 3, menurut saya khas itu, wong cilik merakyat, nginep dan sebagainya, dan terakhir itu diikuti oleh cawapresnya
apa itu tabrak Prof. Tabrak Prof. Luar biasa, itu bukan Pak Mahfud banget sebetulnya, tapi cukup menggugah lah. Untuk satu kompetisi kontestasi itu menurut saya asik gitu ya, ada kekhasan masing-masing, tinggal sejauh mana sebetulnya masyarakat itu tertarik dengan ketiganya itu. Tapi kalau kita cross cutting isusnya tanpa modal nggak jalan ternyata. Itu kuncinya ada di situ. Lagi-lagi modal berbicara juga ya. Jadi harus ada bonus di situ. Jadi hadir ke kampanye akbar itu harus ada bonus-bonusnya juga. Nah yang nggak memberikan bonus ya menimbulkan ini saja simpati gitu ya, empati gitu. Tapi kemana bonusnya kalau nggak ada. Jadi bahkan mereka saweran kan gitu ya, untuk di levelnya paslon Amin itu mereka iuran gitu. Luar biasa itu, saweran istilahnya, untuk membuat baliho, untuk membuat spanduk gitu ya, untuk menghadirkan apa itu yang di jalan itu, video jalan itu apa namanya? Videotron. Videotron, nah itu kan luar biasa. Jadi di situ sudah mulai terbangun ya, kita lepas dari kekurangan-kekurangannya, mulai terbangun gitu ya, partisipasi masyarakat tanpa ada modalitas tadi itu. Sudah terbangun. Nah kalau untuk pemilu 2029 ini dijadikan modalitas bagus, artinya kita putus mata rantai vote buying tadi itu, politik transaksional, politik uang tadi itu, dengan cara-cara yang seperti itu bisa. Dengan catatan nanti pemerintahnya itu tidak boleh ingkar janji. Pemerintah calon yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin itu tidak boleh ingkar janji. Jadi dia akan eksekusi semua visi misi program semampunya, menunjukkan ke masyarakat keseriusannya untuk mendedikasikan itu atau mengimplementasikan itu. Lah itu mungkin putus beneran nanti mata rantai vote buying tadi itu. Jadi masyarakat tidak butuh lagi dibayar murah meriah seperti itu, tapi gantinya tolong membuat kebijakan yang oke bagi kami-kami yang belum mencukupi secara ekonomi dan pendidikan. Nah, atensi dari pemerintah baru nanti adalah bagaimana supaya pendidikan masyarakat itu dinaikkan, tidak di kelas 12 tahun gitu ya, atau 9 tahun. Kurang dari SMP ya? Lah, kurang dari SMP. Yang perguruan tinggi itu baru kalau kita rounding 5% dari total penduduk kita lah, itu tingkatkan. Jadi kalau sudah meningkat, kita itu kan demokrasi itu membutuhkan nalar-nalar, logika-logika, values gitu ya. Lah ini nanti kebangun dan tentu mengacu pada Pancasila kita kan gitu. Jadi ada sila-sila yang harus kita taati gitu ya untuk menjalankan demokrasi kita. Jadi demokrasi kita nggak boleh liar. Demokrasi kita itu tetap dalam koridor Pancasila kita, nilai-nilai kita. Jadi ada sila kedua, pri kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Jadi ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi keadaban di situ. Baik. Untuk apa? Untuk persatuan Indonesia gitu. Ujung-ujungnya untuk sila kelima, keadilan sosial kan gitu. Seluruh rakyat Indonesia. Baik. Prof Wiwi dan juga pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.